tiba-tiba berhenti ngomong dan tidak bergerak dan mencoba mencerna, ini bau apaan gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Abi Kristianata di segmen Mata Menguak Arti Tanda Astral. Iya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Kemudian teman-teman yang sudah bantu share untuk perkembangan channel ini. Saya harap teman-teman akan selalu setia untuk menunggu konten-konten saya. Oke. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya. Katakanlah ini pengalaman atas kegabutan saya. Jadi saya itu dulu punya hobi bermain kamera. Saya suka fotografi dan saya itu justru bukan tipikal orang yang suka foto-foto indah, tetapi saya lebih cenderung suka foto-foto yang tidak indah. Jadi mengabadikan sesuatu momen yang sebenarnya itu tidak tampak oleh penglihatan kita, dalam tanda kutip ya. Jadi saya suka penelusuran, kemudian mendatangi tempat-tempat yang dianggap sakral atau angker. Nah, saya suka banget itu datangi tempat-tempat foto itu. Cerita ini akan bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, terutama entitas-entitas astral, karena pada saat itu saya dan 4 orang teman saya mendatangi suatu rumah tua yang terbengkalai sejak tahun 80-an. Katakanlah rumah itu sengketa, dan sampai saat ini rumah itu belum terjual. Nah, penasaran? Baik, tanpa basa-basi dan panjang lebar lagi, rasakan horornya. Cerita ini kira-kira tahun 2014 atau 2015. Jadi antara 2 tahun itu, tahun 2014 atau 2015. Bulannya sudah jelas saya lupa karena itu sudah lama, 10 tahun yang lalu. Tapi untuk harinya saya masih ingat, itu hari Kamis malam. Siang hari itu tiba-tiba si Edi, saya perkenalkan dulu untuk namanya. Nanti akan ada nama samaran. Yang jelas pemilik rumahnya akan saya samarkan. Kemudian yang berangkat itu atau yang berencana dalam kegiatan ini adalah saya, Edi, Ucil, Alex, dan Koirul. Nah, Koirul ini adalah salah satu orang yang katanya dia lulusan dari pondok pesantren. Berarti agamanya kuat ini. Nah, tapi awalnya saya nggak kenal nih sama si Koirul ini. Jadi si Mas Alek itu mengajak si Koirul itu, jadi yang temenan itu Mas Alek sama Koirul, sedangkan kita beda circle. Hanya kita kenal sama Mas Alek aja gitu. Mas Alek pun dikenalkan pada malam itu oleh Edi. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, Edi tiba-tiba siang itu ngechat saya, ngajak ketemuan atau nongkrong di salah satu angkringan di Solo. Jadi kita itu punya tempat yang biasa kita nongkrong kalau malam. Singkat cerita, kita malam itu ketemu sekitar jam 7. Yang sudah ada di angkringan tersebut Ucil sama Edi. Kemudian saya datang, kita biasa ngobrol-ngobrol nggak jelas. Tiba-tiba Mas Alek itu datang dan saya dikenalkan dengan Mas Alek. Ternyata itu temannya Edi. Nah, Edi itu mungkin cerita sama Mas Alek bahwa dia itu punya temen, hobinya itu foto-foto di tempat-tempat angker. Akhirnya ketika saya kenalan sama Mas Alek itu, tiba-tiba Mas Alek sudah seperti kenal dengan kegiatan saya. Akhirnya dia menawarkan diri dan dia bercerita bahwa dia itu punya
rumah, jadi rumah keluarga. Kepemilikannya sampai sekarang masih belum jelas, tapi secara hak miliknya itu milik kakek dan neneknya si Mas Alek itu. Mas Alek itu cerita bahwa ada satu rumah yang ada di Boyolali, desanya saya nggak akan sebutkan, soalnya kalau saya sebutkan pasti ketahuan rumah itu, karena rumah itu sangat terkenal angker di sana. Jadi Mas Alek itu menceritakan bahwa keluarganya itu punya satu tanah bangunan itu sampai sekarang tidak ditempati, dalam tanda kutip terbengkalai. Itu sudah sejak tahun 80-an. Nah, katanya mau dijual tapi nggak laku-laku. Jadi masih nggak jelas, belum dibalik nama gitu loh, masih nggak jelas. Nah, karena terbengkalai dari tahun 80-an, akhirnya rumah itu secara kondisi tidak terawat. Dan Mas Alek itu cerita bahwa banyak sekali barang-barang peninggalan dari kakeknya yang masih ada di dalam rumahnya. Jadi perlengkapan furniture, kemudian interior yang ada di dalam itu tidak pernah dipindahkan. Jadi masih sesuai dengan tempat aslinya, tidak dipindah-pindah. Kata Mas Alek sih, beberapa kali meminta tolong orang untuk membersihkan rumah dan merapikan barang-barang itu kebanyakan tidak betah. Dan biasanya setelah membersihkan tempat itu besoknya sakit. Saya nggak tahu sebabnya kenapa. Karena mendengar dari cerita Mas Alek itu tadi, akhirnya saya penasaran dan semacam tertantang gitu. Wah, kayaknya tempat ini asik ini gitu. Akhirnya pada malam itu kita agendakan, oke, kita berangkat 8:30. Sebelum kita berangkat, saya pulang lagi, saya ambil kamera dan beberapa perlengkapan. Ketika saya kembali ke titik kumpul tadi, di angkringan tadi, ternyata sudah ada satu orang yang saya nggak kenal lagi. Ternyata itu temannya Mas Alek. Kemudian saya kenalan, namanya Koirul. Katanya dia lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Solo. Oke, karena tim kita ini sebenarnya lengkap. Jadi pemilik rumah, kemudian ada teman saya, 2 orang ini sebenarnya pemberani, 2 orang teman saya ini, Ucil dan Edi. Dan satunya dalam tanda kutip dia ahli tentang agama lah. Oke, sangat mendukung timnya. Oke, kita berangkat 8:30 itu kita berangkat. Singkat cerita, kita sudah sampai di lokasi tujuan kita. Hanya saja kita itu diberhentikan oleh Mas Alek itu di gang kecil, dan sebelah kanannya itu ada pohon-pohon tinggi yang pada saat itu kita berempat melihat itu nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah rumah, karena dari depan itu sangat rapat sekali. Teras depan atau pintu depan atau pagar depannya itu kita nggak kelihatan, tertutup oleh vegetasi yang sangat lebat itu tadi. Kemudian si Edi itu tanya sama Mas Alek itu, "Mas, rumahnya yang ini?" Mas Alek kemudian menjawab, "Iya, yang ini, tapi kita nggak lewat depan, kita lewat belakang." Oh, oke. Akhirnya kita ikutin si Mas Alek. Kita sedikit memutar, kemudian kita berhenti di salah satu rumah, dan kemudian ada wanita keluar, kira-kira umur 40-an. Ternyata itu adalah tantenya dari Mas Alek. Ternyata Mas Alek sudah menghubungi tantenya bahwasannya kita dan beberapa teman akan berkunjung ke situ dengan tujuan untuk membantu merapikan atau mengambil barang-barang yang belum terambil di dalam rumah tersebut. Nah, singkat cerita kita dipersilahkan masuk, kemudian kita dijamu dengan minuman, disediakan makan juga, sangat baik sekali tantenya. Setelah kita selesai dengan ramah tamah tadi, akhirnya kita keluar di teras depan rumah tante Mas Alek. Kemudian kita bikin planning nih, kita rencana. Nanti kira-kira yang masuk siapa dulu. Nah, karena dari berempat itu saya itu kan yang kenal dekat kan hanya Ucil sama Edi ya. Jadi saya nggak tahu perilaku dan kebiasaan dari Mas Koirul tadi. Karena kita tim ini baru kenal, baru mulai, akhirnya kita putuskan oke, kita masuk bareng aja. Karena apa? Satu, kita nggak tahu medan. Yang kedua, yang lebih mengenal dan mengetahui
eh, posisi atau struktur rumah kan pemilik rumah, ya kita harus masuk dengan pemilik rumah. Itu sekitar jam 11 atau setengah 12, saya nggak lupa. Itu kita masuk berlima. Jadi saya kasih gambaran tentang bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya itu jika kita lewat pintu belakang, jadi dari posisi teras si tante Mas Alek itu kita belok kiri, kemudian kita belok kanan. Nah, dari titik belok kanan itu memanjang, persegi panjang. Rumahnya sangat panjang sekali. Saya nggak tahu itu ukuran rumah 250 atau 300 meter persegi, saya nggak tahu. Yang jelas itu luas. Dari halaman belakang itu kita bertemu dengan satu sumur tua yang tidak terpakai. Kemudian di sebelah kiri itu ada pagar pembatas tapi terbuat dari bambu. Itu adalah halaman belakang dari rumah tetangga tantenya Mas Alek. Kemudian setelah melewati itu ada 2 kamar mandi yang terletak di luar rumah, dan kamar mandi itu terlihat sangat tua, tidak terpakai, tidak terawat. Karena apa? Pagarnya itu sudah berlumut, pintunya rusak, nggak bisa nutup. Kemudian banyak akar-akar pohon itu menjalar di genteng-genteng si kamar mandi itu. Jadi pintu kamar mandi itu kan dia membuka, dia tidak bisa menutup. Nah, ketika kita membuka pintu itu, kita baru tahu ternyata tempat ini sudah sangat lama tidak dirawat. Karena apa? Kita mau jalan itu kita harus menyibak. Jadi kita membuka ilalang. Ilalangnya itu tingginya sepaha-paha. Bukan ngeri karena setan sih, lebih ngeri karena takut ada ular gitu. Akhirnya saya cari batang kayu itu, saya bersihkan, saya clear area dulu di bagian bawah. Oh, aman, baru saya lewat. Itu sekitar 10 meter kita menerobos ilalang itu, 10 meter. Kemudian kita sampailah di bagian belakang rumah tersebut. Posisinya sebelah kanan itu ada pagar yang terbuat dari kayu bambu. Kemudian ada kandang ayam, ada 2 kandang ayam di dalamnya. Kemudian ada pohon mangga yang tertumpuk. Cuma kayu-kayunya itu sudah kering gitu loh. Jadi sepertinya itu bekas kandang ayam. Sedangkan sebelah kiri itu yang saya ingat itu ada 1 gentong itu di pojokan kiri dan sejajar dengan pohon buah jeruk yang biasa kita bikin minum itu, jeruk-jeruk minum itu. Kemudian ada 1 pohon mangga di belakang, tapi kecil, tidak terlalu tinggi. Dari posisi halaman itu kita naik. Ternyata kata Mas Alek itu adalah dapur. Di depan dapur itu ada pintu, kita buka. Setelah kita masuk ke dalam situ, ternyata itu adalah garasi. Garasi ini cukup unik, bentuknya letter T. Di sepanjang lorong lurusnya itu kalau kita melihat ke atas langit-langit, yang umumnya biasanya ada plafon ya, tapi ketika kita menoleh ke atas itu ternyata kaca. Jadi bentuk bangunannya letter T, sepanjang lorong lurus itu adalah kaca, sedangkan kanan kiri itu baru tertutup plafon. Jadi kita secara tidak langsung itu bisa melihat keluar. Jadi kita bisa melihat langit yang ada di luar. Akhirnya kita berlima masuk ke area garasi dan berhenti di tengah-tengah garasi. Ketika kita berhenti dan ngobrol, jadi Mas Alek sedang menjelaskan. Jadi semacam ini tur di dalam rumah itu. Ini dapur, ini kandang ayam, kemudian ini garasi. Nah, ketika Mas Alek itu menceritakan gambaran tentang isi rumah itu, tiba-tiba muncul aroma yang menurut kita itu aneh. Karena apa? Baunya seperti singkong bakar. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Jawa pasti pernah mendengarkan mitos bau singkong bakar. Itu merepresentasikan entitas tertentu ya. Jadi kita berlima tiba-tiba berhenti ngomong dan tidak bergerak dan mencoba mencerna. Ini bau apaan? Nah, di tengah kebingungan kita, tiba-tiba
udara yang tadinya kita masuk, kita normal-normal aja, kita bernafas itu lega, kemudian cuacanya juga cerah, dan suhu udaranya itu normal, dingin seperti ketika di luar rumah. Tapi ketika kita pasca atau setelah menghirup aroma itu, tiba-tiba menjadi engap, kemudian panas. Saya sedikit berkeringat. Saya melihat dua teman saya, Edi sama Uci, itu juga sedikit berkeringat. Mas Santos sepertinya juga merasakan hal yang sama, dan ternyata Mas Santos itu sudah takut pada saat itu. Sedangkan Mas Koirul tadi ternyata dia juga ragu mau lanjut eksplor atau keluar. Karena dari berlima itu hanya 3 yang masih berani untuk melanjutkan eksplorasi. Karena pemilik rumahnya sudah nggak mau lanjut karena dia ragu-ragu, akhirnya kita keluar lagi. Kita kembali ke titik awal, yaitu di depan teras rumah Tante Mas Alek. Kemudian kita diskusikan, oke, kalau melihat medannya tadi, saya akui, pada saat itu saya mengakui bahwa tempat itu memang sangat menyeramkan. Bahkan saya yang biasanya itu usil, saya itu orangnya usil, dan sangat berani ke tempat-tempat seperti itu. Karena apa? Saya selalu berpikir logis. Tapi ketika saya masuk ke rumah itu, mental saya sedikit agak ciut. Karena memang horor banget tempatnya, sangat singup. Singup itu kondisi di mana rumah itu sangat gelap dan sangat sedikit cahaya yang masuk ke dalam area rumah itu. Dan itu membuat suasana itu semakin mencekam. Apalagi kalau kalian melihat rumah yang pagarnya itu atau temboknya itu berlumut, kemudian akar-akar pohon itu sudah masuk ke dalam rumah, di bawah itu banyak daun-daun, banyak sarang laba-laba. Saya yakin teman-teman ketika berada di dalam rumah dengan kondisi seperti itu sendirian, saya yakin kalian juga merasakan hal yang sama dengan saya. Padahal saya pada saat itu masuk berlima, tapi saya merasakan, waduh ini serem juga itu. Nah, karena dari 5 itu yang berani hanya saya dan Edi, akhirnya karena tujuan kita dari awal membantu si Mas Alek ini mengambil barang-barang peninggalan dari kakeknya di dalam rumah, ya udah, akhirnya dengan sedikit kenekatan kita masuk berdua dengan membawa 2 kamera. Sekitar jam 12 atau setengah 1 kita berdua masuk melewat pintu belakang, melewati sumur tua tadi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kamar mandi, 2 kamar mandi yang terbengkalai di luar rumah, halaman belakang rumah, itu pintunya kan rusak. Pintu itu kan menutupi jalan kita mau menuju ke halaman belakang, ke dapur rumah itu. Nah, ketika saya mau lewat itu, membuka pintu itu, tiba-tiba di sebelah kiri atas saya itu ada cewek ketawa kenceng banget. Saya dan Edi refleks langsung noleh ke atas. Cahaya senter kita langsung kita arahkan ke atas. Kita mencari. Ih, gila, ini suara apaan gitu kan. Suaranya mirip seperti kuntilanak, tapi saya nggak tahu itu kuntilanak atau apa. Tapi suara itu adalah suara wanita. Dan ketawanya itu sebenarnya bukan yang seperti di TV-TV, bukan seperti itu. Ketawanya seperti wanita yang sedang menertawakan kita dengan remeh gitu loh. Dan itu terngiang, sangat nempel sekali di telinga kiri kita. Kita noleh ke kiri, ke atas nggak ada, depan nggak ada, belakang nggak ada, kanan atas nggak ada. Karena pada saat itu sebenarnya kita itu pada saat itu belum merasa takut ya, lebih kayak penasaran. Jadi otak kita itu masih mencerna, apa sih ini gitu kan, ini fenomena apa. Nah, ketika kita sudah cek dan meyakini bahwa itu bukan hal yang masuk akal, teman saya itu tiba-tiba mundur dan putar badan jalan kembali ke rumah Tante Mas Alek. Karena saya sendirian, terus terang saya pada saat itu ketika sadar itu adalah suara entitas astral, kemudian saya matikan senter, saya putar balik dan kembali ke teras rumah
tantenya Mas Alek. Karena tiga teman tadi yang ada di teras tante Mas Alek tadi melihat kita kembali lagi, belum ada 5 menit kok udah kembali gitu kan. Kita ceritakan di situ. Anjir, ada suara cewek ketawa. Nah, yang 3 orang itu kaget juga. Masa sih gitu? Kok bisa ya itu? Dia nggak tahu. Terus gimana? Hendak kita tenangin dulu. Jadi saya dengan Edi itu mencoba membangun mental lagi, mencoba merefresh otak, berpikir lebih jernih, biar apa? Biar kita moodnya dan mental kita kembali baik. Gitu. Nah, sekitar 15 menit dari kejadian itu, akhirnya saya putuskan, Oke, kita masuk lagi. Apapun yang terjadi, udahlah kita ambil aja bayar. itu sekitar jam 1:01 atau setengah 2, itu kita masuk lagi berdua. Kita melewati si kamar mandi itu lagi, kita buka pintu yang menutup area jalan kita, tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita menerobos ilalang itu tadi sekitar 10 meter, kita sampailah ke dapur belakang, kemudian kita masuk ke area garasi. Nah, ketika kita masuk ke garasi, tiba-tiba bau itu muncul lagi. Jadi bau yang menyerupai aroma singkong bakar. Tapi pada saat itu karena memang kita udah niat untuk ngambil barang itu, langkah kita sedikit kita percepat. Jadi kita nggak menghiraukan aroma itu karena tadi kan bentuknya letter T. Untuk menuju ruangan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Alek bahwa ada barang-barang peninggalan kakeknya yang ada di lemari di ruangan tengah. Kita harus belok kanan. Ketika kita sudah sampai di persimpangan, sebelah kiri itu jalan buntu dari garasi dan sebelah kanan itu mengarah ke ruang tengah. Ketika kita sudah sampai di titik itu, tiba-tiba ada angin yang sangat dingin banget, itu arahnya dari sebelah kiri, itu menerpa badan kita berdua. Yang logisnya di kiri itu gak ada jendela, itu benar-benar buntu, hanya kanan tembok, kiri tembok, depan tembok, atas plafon. Anginnya itu dari kiri, bukan dari atas. Itu nggak masuk akal. Nah, kita merinding di situ, terutama bagian tengkuk kepala belakang saya itu tiba-tiba agak berat dan selalu merinding. Dan ternyata si Edi itu merasakan hal yang sama. Kemudian saya merefresh otak, oke, itu pasti udara yang masuk dari atas. Jadi pikiran saya itu selalu saya refresh itu. Saya kemudian membukalah pintu yang sebelah kanan, yaitu masuk ke ruang tengah. Saya melihat ada lukisan foto-foto dari kakek neneknya si Mas Alek. Kemudian ada lemari-lemari kecil, lemari-lemari orang zaman dahulu, terutama ciri khas lemari-lemari ciri khas dekorasi rumah orang Jawa zaman dahulu. Bentuk lemarinya juga lemari zaman dahulu. Kemudian saya melihat juga ada dipan, kasur dipan, jadi kerangkanya yang dari besi itu. Jadi kalau kita duduk atau kita tidur di kasur itu pasti bunyi kik kik kik. Nah itu di sebelah kiri. Kemudian saya ketika sudah masuk di ruang tengah, saya menoleh ke kanan. Itu saya melihat satu lemari yang sedikit terbuka pintunya. Kemudian saya sorot dengan senter saya. Oh, apakah jangan-jangan lemari ini yang katanya ada barang-barang si kakeknya? Nah, ketika saya ingin menghampiri si lemari itu, jadi posisinya itu kan saya sudah belok kanan, otomatis badan saya mengarah ke kanan. Cuma ketika saya mengarahkan badan saya ke kanan, itu sekilas saya melihat ada, bentar sih merinding sekali nih. Ini serem sih. Jadi ketika saya mengarahkan badan saya ke kanan, saya itu kayak berhalusinasi. Jadi saya berpikir bahwa di pojok kiri, jadi ketika saya masuk ke ruang tengah, itu kalau saya lurus itu ada pintu lagi yang kata Mas Alek itu adalah kamar dari kakeknya. Sedangkan ketika badan saya belok ke kanan itu menuju ke lemari yang diduga itu di dalamnya ada barang-barang peninggalan kakek Mas Alek.
Nah, ketika saya pas membelokkan badan itu, otak saya itu berpikir, "Duh, kalau bayangan saya harusnya ngikut pergerakan badan saya, tapi si bayangan itu tidak bergerak." Itu posisinya pas di pojokan kiri, pas di depan pintu kamar si kakek Mas Alek. Tingginya itu setinggi rongga pintu bagian atas. Nah, ciri khas bangunan-bangunan Jawa itu pintu-pintunya tidak terlalu tinggi. Bahkan saya ketika mau masuk ke pintu itu sedikit menunduk. Jadi tidak terlalu tinggi. Tingginya mungkin sekitar 170 sampai 180 cm. Itu saya tidak melihat wajahnya seperti apa karena itu hanya bayangan hitam, kemudian rambutnya agak panjang sebahu, cuma badannya itu kurus, dari bentuk siluetnya itu kecil gitu, badannya krempeng. Tapi ketika saya mencoba lebih fokus itu bagian tengkuk kepala belakang saya itu semakin berat. Nah, saya agak panik pada saat itu. Saya sedikit berkeringat karena memang itu pengalaman paling horor karena jelas banget itu. Nah, saya refleks manggil Edi, Edi gitu kan, nggak nyaut dia. Kemudian saya putar balik keluar ke ruang, kembali lagi ke garasi, dia nggak ada. Ternyata dia udah keluar di dapur belakang. Kurang ajar, saya ditinggal di situ. Akhirnya saya sedikit emosi, saya hampiri si Edi itu, ngapain kamu di situ tuh? Akhirnya dia mulai mendekat ke saya dan berbisik ke telinga saya bahwa ternyata tuh dia melihat si siluet hitam itu yang tadinya saya nggak lihat. Jadi sebenarnya dia tuh udah lihat duluan. Dia langsung putar balik keluar. Dia nggak bilang sama saya, kurang ajar dia. Nah, akhirnya saya dengan Edi memberanikan diri masuk ke ruang tengah. Kita sorot dengan lampu senter kita. Si siluet itu udah nggak ada. Kemudian kita mendekati lemari itu dan kita buka. Ternyata bener, banyak sekali benda atau barang-barang peninggalan dari kakek Mas Alek. Kalau tidak salah itu ada baju batik, ada kebaya, ada keris, kemudian ada apa itu namanya, peci kali ya, peci-peci itu, kemudian celana-celana kain itu, dan ada satu barang bentuknya kotak, itu besar dan lebar, panjang dan lebarnya itu sekitar 30 kali 20 cm. Warnanya agak coklat gitu. Kita nggak tahu apa isi barang itu. Cuma yang perlu menjadi catatan di sini buat teman-teman, walaupun kalian diizinkan oleh pemilik rumah atau diizinkan perwakilan dari keluarga pemilik rumah, apapun itu alasannya, jangan pernah mengambil barang yang bukan hak kalian. Karena apa? Gara-gara si benda kotak itu tadi, saya menjadi kena sial. Akhirnya si kotak itu kita bawa, jadi sebelumnya kita sudah dibekali kresek hitam besar itu untuk mewadahi itu tadi, pakaian-pakaian, keris, peci dan sebagainya tadi, termasuk si kotak kayu itu tadi. Ketika kita sudah wadahin itu tadi, akhirnya kita ikat, kemudian kita keluar. Nah, ketika kita keluar dari garasi, kemudian kita turun ke dapur belakang sampai menginjak tanah halaman belakang rumah, saya tuh kok tiba-tiba otak saya tuh kok tiba-tiba iseng gitu loh. Keusilan saya tuh muncul tiba-tiba, random banget, nggak tahu. Pada saat itu saya merasa kayak menjadi orang yang tidak punya adab. Tiba-tiba saya menoleh ke kanan, fokus saya tuh tiba-tiba melihat si gentong itu yang ada di pojok kiri. Kalau di posisi saya di pojok kanan, tapi kalau ketika kalian masuk dari belakang itu di pojok kiri.
itu ada di bawah pohon jeruk. Kemudian saya samperin si gentong itu, kemudian saya pegang si gentong itu. Gentongnya itu tidak besar, diameternya itu ya sekitar berapa ya, mungkin 40 sampai 50 sentian diameternya, tidak terlalu besar. Kemudian saya pegang, saya elus-elus, dan sempat saya gerak-gerakin. Kemudian saya nyalakan senternya, kemudian saya sorot ke dalam. Oh, ternyata isinya hanya air, mungkin itu dari air hujan ya yang tertampung di situ. Kemudian di hati kecil saya itu nyeletuk gitu loh. Oh, ternyata cuma gentong biasa gitu. Akhirnya saya meninggalkan si gentong itu, kemudian kita jalan melewati kamar mandi yang terbengkalai tadi, yang pintunya rusak. Kita buka pintu, kita keluar. Nah, ketika kita berdua melewati 2 kamar mandi itu kita tiba-tiba merasakan suhu udara yang sangat dingin itu menerpa kita dari belakang. Itu kita merasakan benar-benar langsung kayak ada sesuatu hal yang lewat gitu loh. Tapi badan kita tiba-tiba dingin. Nah, teman saya langsung mempercepat langkah kakinya. Cuma saya itu sepersekian detik noleh gini, kemudian memfoto. Gitu. Kemudian setelah itu saya kembali ke teras. Oh iya, ada satu kejadian saya lupa. Jadi sebelum saya keluar membawa barang-barang itu, saya sempat membuka pintu depan. Jadi kalau tadi ada letter T, garasi itu ke kiri jalan buntu, ke kanan arahnya ke ruang tengah. Di depan itu ada pintu yang pada saat itu sebelum saya keluar, saya sempat membuka itu. Dan ketika saya masuk ke membuka pintu itu dan masuk ke area depan, ternyata itu ada teras panjang sekali, kira-kira 10-15 meter. Dan memang benar, kondisinya itu ketika kita melihat dari teras rumah, melihat dari halaman depan atau jalan depan rumah, itu memang tidak terlihat, tertutup oleh vegetasi pohon yang sangat lebat sekali. Itu ada banyak pohon, ada pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga, dan ada pohon jeruk di sebelah kiri. Kemudian ada pohon bambu. Di rumah itu memang ada banyak pohon jeruk, saya nggak tahu kenapa alasannya. Di belakang ada pohon jeruk, di depan sebelah kiri ada pohon jeruk, di sebelah kanan ujung dekat pagar pembatas itu ada pohon jeruk juga. Nah, pantesan ketika kita datang pertama kali dan melihat rumah itu dari depan, kita tidak bisa melihat teras depannya karena memang sangat lebat. Ketika saya menoleh ke kiri, itu saya melihat ada kentongan, bentuknya itu agak unik. Jadi kentongannya itu seperti, biasanya kalau kentongan itu kan ada yang bentuknya lurus dan ada yang sedikit melengkung. Nah, khusus untuk kentongan yang itu, yang saya lihat pada saat itu, kentongannya itu seperti bentuk telinga. Jadi sangat unik sekali. Ukurannya mungkin sekitar 45-50 cm, cukup besar. Itu digantung di dekat pilar kayu di sebelah kiri, dan itu sejajar dengan pohon jeruk. Nah, saya tuh tiba-tiba iseng gitu loh, nyalain kamera, kemudian saya aktifkan flashnya. Nah, ketika saya mau memfoto itu, tiba-tiba shutternya itu nggak fungsi. Saya pencet-pencet itu dia nggak mau foto. Nah, tiba-tiba mati kameranya, hanya hidup sorot lampu merah di depan. Aneh gitu kan. Kemudian saya matikan lagi, saya hidupkan, itu sampai beberapa kali saya coba. Loh, ini kenapa ini kamera ini nggak bisa hidup? Nah, ketika saya bingung dengan fenomena itu, tiba-tiba nyala lagi kameranya. Ketika nyala, kemudian saya foto, bisa cekrek gitu. Beberapa kali saya foto. Jadi saya memfoto bagian kiri, depan, bagian kanan. Kemudian saya baru keluar.
Nah, kita lanjutkan cerita yang tadi. Ketika kita sudah sampai di teras rumah Mas Alek, tantenya Mas Alek, kemudian kita serahkan barang dan benda-benda yang sudah kita ambil kepada Mas Alek. Nah, kemudian tante Mas Alek keluar dari rumah, kemudian menanyakan, Oh, jadinya bisa dia? Jadinya ada yang ngambil nih gitu kan? Coba-coba ada apa aja? akhirnya Mas Alek sama tantenya itu membuka kresek yang kita bawa tadi. Oh ini bener ini bajunya kakek nih. Oh iya ini bener, ini kerisnya kakek. Nah ini yang kita cari. Ternyata si kotak hitam tadi, kotak kayu yang warna coklat tadi, ketika dibuka itu ternyata banyak sekali batu-batu gitulah, ada batu, ada keris kecil gitu. Nah ini yang dicari gitu kan. Karena sebelum kakeknya Mas Alek itu meninggal, itu sempat ada wasiat ke anak-anaknya, berarti kan salah satunya tantenya Mas Alek itu, siapapun nanti tolong dirawat, katanya gitu. Nah setelah Mas Alek dan tantenya itu mengecek, kemudian melihat ada barang dan benda apa saja, itu kan posisinya si Edi sama si Ucil itu kan lagi ngobrol dan ngerokok. Tiba-tiba mereka berdua itu membuka satu kamera, yaitu kamera yang saya bawa tadi. Kemudian dia buka di galeri hasil foto, dia cek, dia scroll ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah tiba-tiba si Edi itu dengan nada yang agak penasaran, jadi bentar apa itu tadi. Nah ketika si Ucil itu tadi scroll ke kanan ke kiri, si Edi itu sepintas melihat salah satu foto itu ada yang aneh. Kemudian si Ucil itu yang mana gitu kan. Akhirnya berhentilah pada satu foto, di mana foto itu jika di zoom, diperbesar, itu ada sesuatu yang aneh. Jadi ada sesuatu jadi kamera itu menangkap sesuatu hal yang tidak wajar gitu. Akhirnya kontrasnya dinaikkan dan kita bertiga kaget. Karena apa? Itu foto ketika saya foto di arah kentongan yang teras depan sebelah kiri. Itu kita melihat ada bola mata itu warnanya orange tua. Kemudian ketika kita perbesar dan kita scroll ke bawah, sangat jelas sekali ada taringnya sebelah kiri. Dan setelah kita perbesar lagi, ada kepala yang mengilustrasikan bahwa itu bentuk rambutnya keriting terurai sampai hampir ke teras halaman depan. Itu ngeri banget sih. Itu jadi penampakannya itu hanya sebelah kiri. Jadi dari mata sebelah kiri, kemudian taring dan rambut keriting panjang gitu. Besarnya seberapa saya nggak tahu karena itu kan di kamera. Tapi jika melihat perbandingannya di kamera itu cukup besar, kemungkinan bentuk aslinya itu besar juga. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena yang saya lihat dari kamera itu memang seperti itu. Yang tampak itu jadi mata, taring sebelah kiri dan rambut. Itu pun bentuknya itu seperti transparan gitu loh. Jadi bentuknya, penampakannya itu nempel di dedaunan pohon jeruk itu tadi. Jadi dia itu seperti menengok, ini ada siapa sih gitu kan, kok malam-malam masuk, mungkin kayak gitu, mungkin seperti itu. Dia seperti penasaran, ini siapa, mungkin dia tengok. Kebetulan saya foto gitu loh, dan dia muncul di situ. Kemudian si tante Mas Alek itu, karena kita heboh kan bertiga, itu tiba-tiba ngikut nimbrung dan melihat si foto itu. Tantenya tuh tiba-tiba ngomong, Wih bentar. Apa jangan-jangan yang dikatain, yang dibilang kakek itu ini ya, yang namanya Mbah siapa? Saya agak lupa namanya, saya lupa. Yang jelas si sosok itu terkenal sekali di area kampung tersebut. Jadi rumah itu
rumah itu terkenal karena sosok ini sering muncul pada warga sekitar. Saya agak lupa namanya mbah siapa gitu loh. Dan tantenya Mas Alek itu mengiyakan sosok itu. Berarti memang rumah itu memang ngeri sih, angker sih. Ya memang karena sudah terbengkalai dari tahun 80-an, tidak pernah dirawat. Tapi dari apa ya, dari keanehan itu, jadi kebingungan itu, tante Mas Alek tuh juga cerita seperti ini. Dulu sebelum rumah itu dibangun, katanya pondasi rumahnya itu ditanam sesuatu. Yang kata ayahnya tante Mas Alek, berarti kakeknya Mas Alek, itu ditanamin sosok yang katanya menjaga rumah itu sejak pembangunan rumah itu. Berarti itu sangat tua sekali. Sosok itu benar-benar sudah lama di situ. Jadi memang sengaja di situ. Hanya saja memang menurut saya karena ini sih, rumahnya memang tidak terawat aja. Itu misalkan rumah itu dirawat, direnov, dibersihkan, dipotongin itu ilalang-ilalang yang tinggi-tinggi, mungkin secara vibe-nya dan perasaan ketika kita di dalam rumah mungkin lebih nyaman kali ya. Oke. Dari peristiwa itu tadi, akhirnya kita menyimpulkan bahwa sebenarnya rumahnya Mas Alek itu, atau rumah keluarganya Mas Alek ini benar-benar angker gitu kan. Dan saya pun ketika itu mau mencoba masuk lagi, jadi itu sekitar jam setengah 3 pagi itu saya mau masuk lagi itu. Ketika mau masuk ke area kamar mandi 2 yang ada pintunya yang rusak itu, saya putar balik. Karena apa? Semakin mencekam. Dilihat dari luar itu seperti mengintimidasi itu. Akhirnya saya nggak jadi. Nah, karena sudah terlalu pagi dan ternyata si Ucil itu kan masih ada jam kuliah besoknya. Dia masuk jam setengah 10 atau jam 10 gitu. Akhirnya kita pulang pada saat itu, kembali ke Solo. Nah, ketika kita sudah sampai di Solo, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Versi saya. Ketika saya sampai ke rumah, ya ini kesalahan saya juga sih. Saya harusnya kalau kita habis dari tempat yang asing atau tempat-tempat kotor, ya alangkah baiknya kita cuci tangan dulu, cuci kaki, basuh muka, atau mungkin mandi kali ya. Tapi pada saat itu saya nggak melakukan itu. Saya pulang, melepas sepatu, tas, jaket, ganti baju, ganti celana, tidur. Dan disinilah awal dari kesialan-kesialan saya gara-gara tidak sopan itu tadi. Nah, itu berarti 1 hari setelah mendatangi rumah angker tersebut. Saya terbangun pada jam 12 siang, kepala saya pusing. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena tidurnya terlalu pagi kali ya. Bangun saya pusing dan demam. Cuma saya merasakan tuh aneh. Jadi demam dan pusingnya itu hanya ada di satu titik. Pusingnya itu ada di belakang kepala. Demamnya itu meriang. Jadi ketika saya tanya dengan ibu saya suruh pegang kepala saya, katanya nggak panas, nggak demam. Tapi saya merasa itu badan saya semacam demam gitu loh. Saya mau sakit ini kayaknya, masuk angin gitu kan. Kemudian saya beli obat masuk angin, saya minum 2. Kemudian saya bikin teh panas, kemudian saya masukkan ke dalam teh itu, si obat itu, dan saya habiskan. Saya habisin itu, kemudian saya rebus air panas buat saya mandi karena badannya meriang. Akhirnya setelah mandi itu sekitar jam 5 sore,
Saya masuk ke kamar dan saya cuma rebahan. Jadi pasca kejadian itu, pasca mendatangi tempat itu, badan saya tuh meriang, kepala saya pusing, tapi di bagian belakang sini berat sekali. Sampai akhirnya saya nggak tahu ketiduran dan terbangun, saya nggak tahu terbangun jam berapa. Yang saya ingat pada saat itu, lampu kamar saya itu kan biasanya kalau tidur itu saya matikan. Seingat saya itu ketika saya ketiduran sore itu nyala, tapi ketika saya terbangun itu malam itu lampunya mati. Oh mungkin dimatikan sama ibu saya. Ketika saya membuka mata, antara halusinasi karena demam saya atau gara-gara badan saya nggak fit atau meriang itu tadi, posisi kamar saya itu kan kasur, kemudian sebelah kiri ada meja belajar kecil, samping meja belajar itu ada TV, dan sebelah kanan paling pojok itu ada lemari pakaian. Kamar saya itu kalau malam, kalau tidur lampunya dimatikan itu hanya terkena sinar dari lampu luar itu dari ventilasinya, bentuk ventilasinya yang panjang-panjang itu. Otomatis ketika si cahaya itu masuk ke ventilasi ke kamar saya, otomatis itu tersorot, jadi sangat jelas itu langsung menyorot ke arah lemari itu. Jadi antara saya nggak tahu itu halusinasi atau memang karena sakit badan saya itu karena meriang. Saya melihat ada sosok itu di atas lemari saya, itu posisinya bayangan hitam, posisinya sedang duduk dan kakinya itu kayak uncang-uncang gitu. Uncang-uncang itu apa ya? Diayun-ayunin. Itu. Cuma ketika saya mencoba fokus dan mencerna itu bayangan apa, itu tiba-tiba hilang. Nah, karena posisi saya itu nggak enak banget pokoknya. Mau berdiri nggak enak, mau makan pahit, kemudian mau minum juga rasanya hambar, mau bangun juga nggak enak, tidur terus juga nggak nyaman. Nah, jadi saya tuh lebih disibukkan dengan kondisi badan saya. Saya baru bisa mencerna si fenomena itu tadi. Saya nggak tahu itu entitas astral atau halusinasi saya. Itu ketika badan saya hari keberapa berarti ya? Hari ketiga. Itu baru lebih bisa berpikir. Tapi kondisi badan masih nggak enak. Tiba-tiba malam terakhir sebelum hari terakhir itu, saya tuh mimpi di suatu tempat. Saya nggak tahu itu di mana, yang jelas itu kayak di hutan-hutan. Jadi sebelah kiri itu kayak kebun, sebelah kanan tuh kayak kebun-kebun gitu. Cuma saya tuh mengenali lokasi itu. Ini kayaknya rumah Boyolali deh. Rumahnya si Mas Alek itu. Dan di situ saya diperlihatkan bahwa ada satu gentong. Kemudian saya notice di situ, ini jangan-jangan gentong yang kemarin saya pegang gitu. Saya terbangun. Sudah jam 5 pagi. Itu berarti hari Selasa kali ya. Hari Selasa atau Senin, saya lupa. Tiba-tiba saya terbangun dan entah pikiran saya sudah nggak karu-karuan, ke distract, panik juga. Akhirnya saya telepon si Edi. Temenin saya ke rumahnya Mas Alek. Akhirnya Edi menghubungi Mas Alek, dan kebetulan Mas Alek pada hari Selasa malam itu dia nggak kerja, jadi dia kerja pagi pulang sore. Akhirnya kita bertiga kembali ke rumah Boyolali tersebut. Nah, sekitar jam 9 malam kita sampai di rumah tante Mas Alek lagi. Kemudian saya jelaskan tujuannya dan apa yang saya keluhkan. Tantenya Mas Alek hanya ketawa. Jadi sepertinya hal-hal yang menimpa orang ketika masuk ke dalam rumahnya itu ternyata sudah sering. Makanya tantenya Mas Alek itu malah justru ketawa dengan cerita saya. Akhirnya saya ditemani Mas Alek. Edi nunggu di luar. Saya hanya minta dengan Mas Alek karena Mas Alek yang berwenang atas rumahnya.
saya nggak mau kena sial lagi. Akhirnya saya mengajak Mas Alek untuk masuk kembali ke rumah itu. Kita masuk sekitar jam 10 malam. Kita masuk melewati sumur tua, kemudian 2 kamar mandi yang terbengkalai. Kita membuka pintu kamar mandinya, kita menerobos ilalang itu 10 meter dan sampai di halaman belakang yang ada gentong di sebelah kiri yang kemarin saya pegang. Saya di situ seperti orang gila. Tiba-tiba ngomong aja, saya ngomong gitu aja. Ngomong dengan cukup keras di situ, yang pada intinya siapapun yang ada di situ, siapapun makhluk yang merasa saya merugikan atau menyinggung, saya minta maaf. Dan yang pada saat itu Mas Alek itu juga kaget. Tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Dari posisi itu saya nggak tahu apa yang saya omongkan itu benar atau justru akan berdampak lebih buruk dengan saya dan mempengaruhi kehidupan saya. Saya nggak tahu. Yang jelas gara-gara hal itu saya menjadi sial dan akhirnya saya meminta maaf kepada semua makhluk yang ada di situ. Yang intinya memang saya kurang ajar di situ, kurang sopan dan lancang. Setelah saya mengutarakan maksud dan tujuan saya, akhirnya saya keluar kembali ke teras halaman di rumah tantenya Mas Alek. Kemudian setelah itu kita berpamitan dengan tante Mas Alek. Saya minta maaf jika ada salah dan kurangnya, dan keusilan saya, kekurang ajaran saya ketika saya ada di dalam rumah tersebut. Saya minta maaf dengan keluarga dari Mas Alek. Saya juga minta maaf dengan Mas Alek. Akhirnya saya dan Edi kembali ke Solo. Dalam perjalanan tidak ada sesuatu hal yang menarik. Kita aman-aman saja. Sampai di Solo itu sekitar jam 12:30 dini hari. Kita kembali ke rumah masing-masing. Dan karena belajar dari pengalaman, saya cuci tangan, membasuh muka, cuci kaki, kemudian mengganti pakaian. Jadi pakaian-pakaian yang saya pakai ketika berkunjung ke rumah tersebut, saya langsung ganti semua dan saya tidur. Paginya saya terbangun, saya merasakan badan saya sudah enakan, pikiran saya sudah bisa berpikir secara nyaman, sudah tidak terfikirkan hal-hal sebelumnya. Saya merasa pikiran saya lebih positif dan badan saya semakin membaik dari hari ke hari. Ya, jadi kira-kira itu tadi adalah pengalaman atas keusilan saya yang justru membuat saya menjadi sial dan bersinggungan dengan fenomena-fenomena yang tidak masuk akal. Yang jelas bersinggungan dengan entitas-entitas astral. Ya, itu tadi adalah cerita pengalaman saya ketika saya mendatangi suatu rumah yang katanya angker, dan itu memang angker, yang akhirnya berdampak pada kehidupan saya setelah mendatangi tempat tersebut. Pesan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua dari kejadian yang saya alami, apapun itu alasannya, kita tidak boleh melanggar etika, sopan santun. Kemudian kita harus menjadi orang yang beradab dimanapun itu tempatnya, walaupun seizin dari orang yang berhak atau perwakilan dari orang yang memiliki tempat. Kita sewajarnya harus sesuai dengan tata krama, karena dimanapun kita berada, jika kita menjaga hal-hal seperti itu, saya yakin kita akan diselamatkan dari hal-hal yang merugikan dalam kehidupan kita. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini atau cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa dukung kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Abi Kristianata. Atau mungkin kalian punya cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke email kami, nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Fenomena astral muncul tidak serta-merta, tapi syarat akan tanda-tanda. Saya Abi Kristianata.
Kristianata dan tim.